Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan bagaimana itu hubungan rangkaian 3 fasa, bintang beserta delta, dan juga kami akan menunjukkan bagaimana cara membuat simulasi rangkaiannya. Oke, langsung saja akan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Rani Yuliani. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hubungan star dan bintang. Langsung saja saya akan lanjut ke poin-poin. Materi yang akan saya presentasikan adalah hubungan star dan delta, yang disusun oleh Muhammad Fajri dan Rani Yuliani. Yang pertama adalah sistem 3 fasa. Pada sistem tenaga listrik 3 fasa, idealnya daya listrik yang dibangkitkan, disalurkan, dan diserap oleh beban semuanya seimbang. Daya pembangkitan sama dengan daya pemakaian, dan juga pada tegangan yang seimbang. Pada tegangan yang seimbang terdiri dari tegangan satu fasa yang mempunyai magnit dan frekuensi yang sama. Akan tetapi antara satu fasa dengan yang lainnya mempunyai beda fasa sebesar 120 derajat listrik. Sedangkan secara fisik mempunyai perbedaan sebesar 60 derajat dan dapat dihubungkan secara bintang atau juga segitiga. Pada gambar di samping menunjukkan fasor diagram dari tegangan fasa. Apabila fase-fasor tegangan tersebut berputar dengan kecepatan sudut dan dengan arah berlawanan jarum jam atau arah positif, maka nilai maksimum positif dari fasa terjadi berturut-turut untuk fasa V1, V2, dan V3. Sistem 3 fasa ini dikenal sebagai sistem yang mempunyai urutan fasa A, B, C. Sistem tegangan 3 fasa dibangkitkan oleh generator sinkron 3 fasa. Materi selanjutnya yaitu mengenai hubungan bintang atau star. Pada hubungan bintang, ujung-ujung tiap fasa dihubungkan menjadi satu dan menjadi titik netral atau titik bintang. Tegangan antara dua terminal dari tegangan terminal A, B, C mempunyai besar magnit dan beda fasa yang berbeda dengan tegangan tiap terminal terhadap titik netral. Tegangan VA, VB, dan VC disebut tegangan fase atau VF. Dengan adanya saluran atau titik netral, maka besaran tegangan fasa dihitung terhadap saluran atau titik netralnya. Juga membentuk sistem tegangan 3 fasa yang seimbang dengan magnitudnya atau akar 3 dikali magnit dari tegangan fasa. V-line sama dengan akar 3 kali V fasa sama dengan 1,73 V fasa. Sedangkan untuk arus yang mengalir pada semua fasa mempunyai nilai yang sama. I-line sama dengan I fasa, IA sama dengan IB sama dengan IC. Materi selanjutnya yaitu mengenai hubungan segitiga. Pada hubungan segitiga atau delta, ketiga fasa saling dihubungkan sehingga membentuk hubungan segitiga 3 fasa. Dengan tidak adanya titik netral, maka besarnya tegangan saluran dihitung antar fasa. Karena tegangan saluran dan tegangan fasa mempunyai besar magnit yang sama, maka persamaannya adalah V-line sama dengan V fasa. Akan tetapi, arus saluran dan arus fasa tidak sama, dan hubungan antara kedua arus tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan hukum Kirchhoff, sehingga rumusnya I-line sama dengan akar 3 kali I fasa sama dengan 1,731 fasa. Materi yang selanjutnya yaitu daya seimbang. Jumlah daya yang diberikan oleh suatu generator 3 fasa atau daya yang diserap oleh beban 3 fasa diperoleh dengan menjumlahkan daya dari tiap-tiap fasa.
Pada sistem yang seimbang, daya total tersebut sama dengan 3 kali daya fasa, karena daya pada tiap-tiap fasanya sama. Pada hubungan star atau bintang, besarnya tegangan saluran adalah 1,73 V fasa, maka tegangan per fasanya menjadi V line atau 1,73 dengan nilai arus saluran sama dengan arus fasa. IL sama dengan IF. Maka daya total pada rangkaian hubung bintang adalah PT sama dengan 3 kali VL per 1,73 kali IL kali cos Pi, sama dengan 1,73 kali VL kali IL kali cos Pi. Dan pada hubungan segitiga, dengan besaran tegangan line yang sama dengan tegangan fasanya, VL sama dengan V fasa dan besar arusnya line sama dengan 1,73 I fasa, sehingga arus per fasanya menjadi IL per 1,73, maka daya total pada rangkaian segitiga adalah PT sama dengan 3IL atau 1,73 kali VL kali cos Pi, sama dengan 1,73 dikali VL dikali IL kali cos Pi. Dari persamaan total daya pada kedua jenis hubungan, terlihat bahwa besarnya daya pada kedua jenis hubungan adalah sama. Yang membedakan hanya pada tegangan kerja dan arus yang mengalirnya saja, dan berlaku pada kondisi beban yang seimbang. Selanjutnya yaitu daya tak seimbang. Sifat terpenting dari pembebanan yang seimbang adalah jumlah fasa dari ketiga tegangan adalah sama dengan 0. Begitu pula dengan jumlah fasa dari arus pada ketiga fasa juga sama dengan 0. Jika impedansi beban dari ketiga fasa tidak sama, maka jumlah fasa dan arus netralnya tidak sama dengan 0, dan beban dikatakan tidak seimbang. Ketidakseimbangan beban ini dapat saja terjadi karena hubung singkat atau hubung terbuka pada beban. Dalam sistem 3 fasa, ada 2 jenis ketidakseimbangan yaitu 1. Ketidakseimbangan pada beban, 2. Ketidakseimbangan pada sumber listrik atau sumber daya. Kombinasi dari kedua ketidakseimbangan sangatlah rumit untuk mencari pemecahan permasalahannya. Oleh karena itu, kita hanya akan membahas mengenai ketidakseimbangan beban dengan sumber listrik yang seimbang. Pada saat terjadi gangguan, saluran netral pada hubungan bintang akan teraliri arus listrik. Ketidakseimbangan beban pada sistem 3 fasa dapat diketahui dengan indikasi naiknya arus pada salah satu fasa dengan tidak wajar. Arus pada tiap 3 fasa mempunyai perbedaan yang cukup signifikan. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai materi hubungan Y dan delta. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya yaitu rangkaian hubungan bintang dengan beban seimbang dan tidak seimbang. Langsung saja. Di sini saya menggunakan aplikasi multisim. Alat dan bahan yang akan saya gunakan yaitu sumber 3 fasa hubungan bintang, wattmeter, voltmeter, ampermeter, virtual lamp, dan yang terakhir yaitu ground. Langsung saja kita masuk ke bagian rangkaian beban seimbang.
Baiklah, setelah selesai kita merancang rangkaian hubungan bintang seimbang, langsung saja kita klik run untuk melihat hasilnya. Saya akan zoom biar hasilnya dapat dilihat lebih jelas. AR 0,455 ampere, AS 0,455 ampere, dan AT 0,455 ampere. AN-nya 0,049 miliampere. Kita stopkan. Selanjutnya kita akan mengubah nilai dari virtual lamp untuk beban tidak seimbang untuk melihat apakah ada perbedaan dari beban seimbang dengan beban tidak seimbang. Yang 100 kita ubah ke 60. Kita ubah 50. Yang terakhir dayanya kita ubah ke 40. Setelah itu klik run untuk melihat hasilnya. Hasil yang didapati berbeda, yaitu pada AR, AS, dan AT nilainya berbeda semua. AR 0,227, AS 0,273, dan AT 0,182, dan nilai netralnya 0,079. Baiklah, itulah hasil dari perbedaan beban seimbang dan tidak seimbang. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Saya akan memulai bagaimana cara membuat rangkaian hubung delta. Pertama, komponen yang akan saya gunakan yaitu 3 fasa delta. Ya, akan kita taruh di sini dulu. Oke. Selanjutnya yang akan kita perlukan yaitu sebuah ampere meter. Kita ambil di sini di bagian indikator meter. Nah, ini dia. Akan kita pasang di sini, di sini, dan di sini. Oke, kita pasang. Kita sambungkan untuk fasa yang pertama, kita sambungkan fasa yang kedua, sambungkan untuk fasa yang ketiga, kita sambungkan. Oke, jangan lupa ubah ini ke AC ya. Kita ubah ke AC. Kita ubah juga ini ke AC. Dan kita ubah juga ini ke AC. Oke. Nah, yang selanjutnya ini akan kita buat akan kita pasang wattmeter. Nah, wattmeternya kita pasang 3 buah wattmeter. Taruh di sini dan di sini. Nah, oke, kita pasang dulu. Masukkan ke sini. Keluarannya juga kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini. Nah, seperti itu. Oke. Dan selanjutnya untuk ini
karena rumus dari untuk menghitung daya yaitu volt tegangan dikali dengan arus, maka untuk ini kita juga harus memasangkannya agar bisa terbaca. Nah, jangan lupa kita pasangkan terus ini ke arusnya, jadi titip pakai pasa yang keluar ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah ground untuk netralnya. Oke, kita cari dulu groundnya ada di sini. Oke, kita pasang ground. Nah, ini kita lilitkan ke ground. Mana dia ground? Oke, ini juga kita pasangkan ke groundnya. Ini juga kita pasangkan ke ground. Nah, terpasang kan? Untuk bebannya saya memilih lampu, buah lampu. Oke, kita ketik ya untuk lampunya. Nah, ini kita melakukan 3 buah lampu, 1, 2, dan 3. Nah, kita sambungkan dulu ini. Nah, oke. Oh ya, perlu diketahui bahwa perbedaan antara hubung bintang dengan delta yaitu di hubung delta tidak adanya sebuah titik netral. Jadi untuk mengambil titik netralnya, maka beban yang kita pasang ini harus saling dikaitkan dengan tiap fasa yang ada, karena ini menggunakan fasa RST. Nah, beginilah coba rangkaiannya. Yang mana yang saya mulai dari fasa R ini, keluaran dari beban fasa R kita hubungkan ke masukan dari beban dimasukkan dari fasa S. Untuk fasa S, keluaran dari beban fasa S kita masukkan ke fasa T. Nah, untuk keluaran dari beban T akan dipasangkan ke kemasukan dari R. Nah, seperti inilah untuk bentuk dari beban hubung delta atau hubung segitiga. Oke, kita akan memasang sebuah voltmeter. Jadi di bagian indikator ini voltmeternya, voltmeter 3 buah voltmeter. Oke, titik fasa 1 dan 2 dan 3. Oke, selanjutnya kita hubungkan di sini. Dan di sini. Oke, kita ke sini. Nah, ini juga ke fasa S. Dan ini ke fasa T. Nah, kita hubungkan ke fasa T. Oke, kita pasangkan lagi netralnya. Netralnya jangan lupa kita pasang ya, agar nanti bisa terbaca. Ini, nah karena ini dekat kan, bisa saja sih langsung kita kopelkan di sini, dan langsung saja kita kopelkan juga di sini. Oke, nah untuk nilainya saya mau membuat nilainya yaitu 220 volt, serta untuk frekuensinya yaitu 50 Hz. Nah, oke, ini juga nggak usah diatur. Nah, ini untuk yang pertama kan kita akan membuat bebannya yaitu seimbang. Jadi saya membuat di sini 220 volt, dan untuk watt daya dari lampunya akan saya bikin 75. Oke, 75 ini juga pasang 220 volt, dan ini juga 75 watt. Nah, ini juga kita bikin 220 jadi 75. Oke. Oh iya, ini jangan sampai lupa ya untuk kita tukar ke AC. Ini juga kita tukar ke AC.
Nah, ini kita juga tukar ke AC. Nah, baik. Dan kita coba untuk bagian hubung delta dengan beban seimbang. Kita keluarin ini dulu biar nampak hasil dari penghitungan dayanya. Nah, oke, akan saya pencet tombol besar. Bismillah. Dan di sini terbaca kan. Untuk beban yang pertama, nilai dari dayanya itu 75,007 watt dan power factor dayanya itu 0,8. Untuk beban yang kedua, dayanya itu 112 watt, 112,51 gigawatt. Untuk faktor dayanya itu 0,9. Nah, untuk yang beban ketiga, daya yang didapat itu 37,508 watt. Seperti itu hasil dari beban yang seimbang. Oke, akan kita tukar dengan beban yang tidak seimbang. Kasih ubah di sini jadi 30. Dan ini akan saya ubah jadi 50. Dan ini akan saya ubah jadi 25. Oke, sip. Nah, oke, akan saya start. Kita lihat. Nah, beginilah hasilnya. Untuk pada beban pertama, yaitu kita mendapatkan daya 31,95 dan faktor daya juga bagus ya, 0,9. Dan untuk daya yang kedua juga kita mendapatkan 41,119 watt. Dan untuk daya yang ketiga yaitu 31,947 watt. Nah, begitulah untuk dari rangkaian delta yang seimbang dan tak seimbang.